Baik, dulur-sedulur, salam rahayu, rahayu, rahayu. Kembali di channel kita Saluku Tunggal, channel yang membagikan tentang Nusantara, Jawa yang adiluhur. Baik teman-teman, dulur-dulur, kali ini saya sudah dengan sedulur saya, Mas Andi Peci. Nanti kita akan bisa belajar bareng. Mas Andi, sekarang itu lagi tren, bahkan lagi marak dibicarakan di beberapa teman-teman tentang ngaji kawruh. Ada filosofi Mas Andi tentang saiki ku tondone tekaning wolak-waliking zaman. Nah, pertanyaannya Mas Andi, dengan fenomena kondisi alam yang sekarang sedang dihantam dengan pandemi, wabah, kemudian gempa bumi, longsor, dan kebakaran di berbagai macam tempat. Nah, Mas Andi, menurut pendapat jenengan tentang pertanyaan tadi bahwa sekarang itu sudah wayahe tondone tekaning wolak-waliking zaman, dengan menyikapi kondisi fenomena sekarang, alam sekarang, menurut jenengan pripun Mas Andi? Monggo. Rayu. Ya apa mau? Jadi ada filosofi yang mengatakan bahwa saiki wis wayahe tondone tekaning wolak-waliking zaman, Mas. Oh. Terus dengan kondisi fenomena alam sekarang, menurut pendapat jenengan pripun? Iku mungkin itu filosofi lah, tapi ya omongane wong-wong lah ya. Jadi perkataan banyak orang yang menyampaikan olah-wali zaman kan ngono. Olah-wali zaman kan bolak-balik zaman kan ngono ya di Indonesia kan. Olah-wali itu bolak-balik zaman kan ngono. Nah, ya sing pertama yang harus dipastikan kan yang namanya zaman kan ya selalu bergerak. Bolak-balik kan berarti ada sesuatu zaman itu bolak-balik. Kalau bolak-balik kan berarti bergerak dinamis. Lah persoalannya molak-malik itu ya itu persoalan lain, tapi bahwa zaman itu akan selalu bergerak ke depan kan ngono kan. Ya bisa dikatakan bergerak ke depan. Ya berarti ada yang di belakang. Ada yang dibolak, ada yang dibalik. Ana sing diolak, ana sing diwalik. Kan padha ae. Tapi itu satu peristiwa yang memastikan bahwa semua hal yang ada di dunia kabeh iku ya selalu bergerak. Ya kaya adewe lho kasatu-atu. Tambah umur kan dia bergerak. Ngono kan. Jadi tadi gede dan sebagainya. Itu kan itu sesuatu yang ya ilmiah bahwa sesuatu itu bergerak. Nah, persoalan wolak-walik zaman ya jangan dipahami bahwa zamannya akan kembali ke asal kan kayak ngono. Zaman kan gak iso diwalik. Enggak. Contohnya sederhana, misalkan apakah kita bisa kembali kepada kejadian-kejadian kemarin kan? Enggak iso. Yang wis kelewat. Ngono. Enggak akan bisa. Tidak ada satupun manusia itu yang melawan waktu. Ngono ya. Makanya ono istilah Bathara Kala kan ya. Bathara Kala kan satu ya sosok dan simbol bahwa manusia itu tidak bisa. Satu hal yang tidak bisa dilawan manusia sehingga iso dilawan manusia ku ya waktu. Ya kabeh pasti mati dan sebagainya. Persoalan nitis dan sebagainya itu persoalan yang lain, tapi bahwa manusia tidak akan bisa melawan waktu. Kan iku dhisik ngono. Ya wolak-walik zaman ya jangan dipahami bahwa zaman akan balik nembiyen ya, tidak seperti itu. Tapi bahwa ada peristiwa pengulangan-pengulangan
dalam sebuah kejadian yang sama iya ngono lho maksudnya wala-wali jaman iku. Kok padha ambek jaman biyen kan kaya ngono. Itu yang namanya wala-wali jaman gitu. Nah, ya berarti memang ya contoh sing saiki sing sederhana lah, nggak usah terlalu jauh lah. Misalkan soal sekarang sudah mulai ada padasan-padasan di kantor-kantor, di depan rumah, di depan gang dan sebagainya. Itu kan juga masa ketika zaman dulu itu ada seperti itu. Di depan rumah harus cuci tangan dulu ya. Itu juga ada pada padusan-padusan zaman dahulu. Makanya sumurnya orang-orang dulu mbahku ya, omahe mbahku mbiyen sama saja. Makanya orang-orang dulu itu selalu meletakkan sumurnya itu ya di samping rumah. Tidak di belakang rumah, tidak di tengah rumah, ya di samping rumah artinya di depan lah masuk. Coba cek ke rumah. Ya di depan itu bagi simbol kalau mau masuk ke rumah ya bersih-bersih dulu. Bersih awake dhewe. Awake diresiki baru mlebu omah. Itu dalam konsep membersihkan raga ngono lho. Mari habis dari sawah, teko kebun dan sebagainya kotor, bersih awake dhisik baru mlebu omah. Itu kan konsep menjaga raga, badan dan sebagainya, konsep kesehatan dan sebagainya. Tapi dalam konsep supranatural, mistik, gaib itu kan cegak katutan barang-barang sing koyo ngono, diresiki dhisik awake kan ngono kan. Ya iku kan ono. Iku diresiki dhisik. Nah itu kan satu peristiwa yang dulu pernah terjadi dan sekarang mirip modelnya ngono. Itu harus dipahami ngono. Ya saiki kan gawe ember, mbiyen kan cuma kan secara prinsipil, secara esensi ya padha ae. Nah, ini gak ngulangi zaman biyen. Ya memang peristiwanya sama. Itu kan peristiwa-peristiwa yang sama. Termasuk peristiwa alam kan ngono. Kalau dulu ada peristiwa-peristiwa alam, fenomena-fenomena alam, gunung meletus dan sebagainya, yang ratusan gunung berapi yang ada di Indonesia, ya dulu pernah meletus, kalau sekarang juga meletus, ya itu kan pengulangan peristiwa-peristiwa, tapi dampaknya tentu berbeda dan sebagainya itu. Nah, peristiwa-peristiwa itu kan ya sama. Tuh. Ya termasuk soal pagebluk, ya, soal corona sekarang. Lah apakah peristiwa-peristiwa semacam ini pernah terjadi? Dulu ya juga pernah terjadi menjadi penyakit. Gitu. Penyakit semuanya, pes, kolera, tipes dan sebagainya itu juga penyakit itu. Tapi dampaknya bisa semacam ini, ya adewe gak jangko lah. Jangko memahami masuk iso jangko. Adewe sapa ya gak ngerti jangko. Tapi bahwa itu ada peristiwa pagebluk dan sebagainya iya. Peristiwa mirip jadi bukan kembali pengulang ke belakang, kemiripan bolak-balik. dan terus balik zaman biyen ya opo kan ya repot. Wong saiki wis ana HP ya, direkam gawe HP, masuk mari ini gak ana HP kan jelas ya dhewe gak iso memastikan itulah, tapi kan ya tidak akan kecil kemungkinan semacam itu. Kecuali terjadi peristiwa yang luar biasa, peristiwa fenomena alam yang mengakhiri generasi menungso saiki. Nah, itu kan seje meneh urusan. Ngono lho. Contoh ketika ada manusia purba, kan ya gak ono. Fosile ono. Bukti otentiknya ada, jelas. Iku ada manusia purba. Gak ono sing iso nyangkal. Manusia itu bentuknya juga enggak sama dengan kita dan sebagainya. Kemiripan iya. Tapi kan bisa ada model manusia purba sekarang. Ono kan gak ono. Lah terus kok moro-moro gak ono ya apa? Kan ono sing ngomong teori evolusi dan sebagainya. Tapi ada satu periode yang itu hilang. Ngono. Lah nek terus moro-moro gendesi kaya dhewe saiki ilang ya gak ngerti. Bisa jadi. Ngono lho. Bisa jadi. Tapi bisa jadi kan ya sesuatu yang
tentu nggak bisa dipastikan. Tapi bahwa ada peristiwa semacam itu iya. Kan kok adewe gak iso njangkau manusia purba sing ono tok iki ae. Fosil dan sebagainya. Tapi apakah ada kepastian soal misalkan soal bagaimana spiritualitas orang-orang dulu, keyakinan orang dulu dan sebagainya, itu kan masih meraba-raba karena memang yang dipahami yang hanya barusan ditemukan. Yang balik mengenai peristiwa wolak-walik zaman, ya zaman tidak akan bisa mundur. Zaman akan selalu bergerak ke depan. Pengulangan peristiwa mungkin iya. Ini lho, podo peristiwa ini. Ngono. Ora iso balik. Kecuali ada peristiwa yang tidak bisa kita pahami secara utuh. Itu tidak akan bisa. Manusianya hilang dengan fenomena alam. Saya tidak pernah akan menyebut bencana gitu. Selalu menyebut fenomena alam, peristiwa alam. Karena nyebut no bencana lah, ada nyalah no alam lah, padha ae. Gitu. Jadi opo alam? Justru dia itu alam itu lahir di dhewe daripada itu pengetahuan Jawa. Wong dheke cacake dhewe, mbake dhewe lah. Masih dhewe alami gunung, matahari dan sebagainya itu tumbuhan, hewan dan sebagainya. Kan dalam kawaruh pangerten Jawa kan mendahului kehadiran manusia. Ya mosok manungsa dilairno dhisik kaya apa sing dipangan? Apa sing diurip? Nek gak disiapno dhisik angine, udarane ya, nek gak disiapno banyune, material untuk manusia hidup kudu disiapno dhisik. Wah ya gak iso. Makane ya kudu bencana. Ya memang seperti itu alam. Akan terjadi sesuatu yang dalam pandangan manusia itu sendiri merugikan, yaitu efek dari alam. Bisa nggak kita meluhurkan, memetri, merawat dan sebagainya dari alam itu? Itu kan persoalan naik dewe. Alas ditebangi dan sebagainya. Ya ditebangi sak perlune, gak ditebangi gawe akumulasi modal dan sebagainya. Nyugino kelompok kan juga iso. Ya mesti ada satu hal yang alam itu jenuh. Wong alam kan hidup. Jangan dipahami misalkan bahwa hutan itu sesuatu yang mati, tidak. Gunung itu sesuatu yang mati, tidak. Dan sesuatu yang mati mungkin kena gempa 5 detik bingung karo dhewe wong-wong. Ya apa? Itu kan hidup. Alam kan hidup. Nah, karena dia alam hidup dan memang diciptakan untuk mendampingi manusia. Nah, ya kudune ade menghargai alam itu, semesta alam dan sebagainya itu. Ya karena tanpa itu ya ade gak iso urip. Coba ayo. Mosok kano banyu, ade iso urip mati kan banyu. Kuwi gak iso ngopi lah kano banyu ade. Kita harus itu. Gak iso ngopi. Kano banyu. Apalagi banyu kan strukturnya kan paling besar di bumi. Persentase air itu paling besar. Lautan lebih besar daripada daratan. Padha mbak dhewe, struktur manusia kan aku lali lah 70% apa pira sing ada di struktur tubuh dhewe kuwi banyu kabeh. Nek diperes kan paling akeh ya banyune. Enggak artinya iki mau, artinya bahwa kalau mengenal soal wolak-walik zaman ya di konsep itu ngono. Ya iku tergantung manungsane saiki iso memahami fenomena-fenomena alam, peristiwa-peristiwa alam yang sekarang terjadi, bisa mengerti atau bisa memahami karena alam itu hidup, dia pasti memberikan pesan kan. Dan itu sing wingi peristiwa misalkan macam-macam peristiwa lah. Ono peristiwa nang udara, ono peristiwa gempa, banjir di mana-mana, kobongan, kelelep nang jero dan sebagainya. Kalau semuanya bisa memahami itu, memastikan bahwa memahami alam itu hidup dan memang diciptakan untuk menemani manusia, harusnya bisa. Pesan itu harus ditangkap. Oh, sapa sih sajane karepe maksud iki apa? Menyampaikan pesan. Kabeh engko ditutup gak oleh ngene gak oleh ngono. Ya dipahami ae kira-kira sing
pesene ya apa. Banjir ning ndi periode tahun banyak peristiwa-peristiwa alam dan tidak hanya peristiwa, banyak korban. Nek wis alam kan ya nek wis kadung orang-orang tua, orang-orang sepuh ya iso dipercaya iso enggak Gus. Terserah dipercaya iso enggak, gak dipercaya gak apa-apa. Bisa berkomunikasi dengan alam. Apakah manusia itu bisa berkomunikasi dengan alam? Ya bisa. Ketika pangerten kaweruh dan sebagainya itu ya memang ilmunya ya ilmu alam, ilmu bumi, ilmu angin, ilmu api dan sebagainya itu. Ya karena manusia sendiri terdiri dari 4 energi. Tanpa 4 energi nggak akan bisa. Air yang pertama, yang pertama udara, air, geni, lemah, bumi. Struktur manusia kan terbagi dalam itu, ya kan? Udara dhisik ada yang pekan dan sebagainya. Terbangun tanpa itu. Karena udara ya gak iso urip manungsa, kan ngono. Ono banyu, ya air liur dan sebagainya. Struktur yang ada di tubuh manusia itu banyak airnya. Tanpa itu ya akan bisa hidup. Tanpa minum juga akan bisa hidup. Bener. Tanpa geni, apakah manusia iso urip tanpa geni? Enggak akal iso, teko endi. Geni enggak akan bisa. Tanpa api tidak akan bisa. Sarine lemah. Iku kalau diperjelas dibedah lebih panjang itu ya iso dawa bahwa manusia ada unsur api, kemarahan dan sebagainya, unsur anak dhewe kan kadang awake anget dan sebagainya kan unsur api. Ada unsur tanah, unsur lemah. Iki sak putih-putih wong nek dikenekno ya metu lemah iki lak lemah dek kan ana. Nyapa bae. Bolot ya. Kayak lemah kan iki ya. Ya iku manusia memang ada unsur itu. Kayak ngono. Ya manusia ada unsur itu. Tanpa ada unsur itu manusia tidak akan bisa hidup. Ngono ya. Lah iki dibalekno wala-wala jaman saiki ana peristiwa-peristiwa tak sampekno. Ana peristiwa fenomena alam, ana geni, ana banyu sing ngobah. Ana peristiwa nang ndukur langit. Iku ana peristiwa macam-macam lah gak iso cerita, tapi kan korban memakan itu. Nah, tinggal ya terus ya nek gak memahami bahwa struktur manusia itu terbentuk dari energi itu, yang kedua bahwa manusia tidak akan bisa hidup tanpa 4 elemen unsur energi itu, ya berarti manungsane kan nek jenenge dituturi angel, nek gak ngerti sejatine manungsa iku apa, lho jenenge alam kan urip, tapi diapakno? Iya. Ya apa pisan? Seperti itu. Makanya ada konsep kalau di Jawa itu ya perawat. Ya merawat elemen itu, memetri, memuliakan, makanya ada sedekah-sedekah. Ya, ngeruwat kabeh itu ya di dalam konsep itu. Kayak ngono. Ya itu tetap saja nanti yang diminta adalah Gusti dan sebagainya. Nah soal terus akhirnya misalkan nek misalkan sedekah laut yang disungkemi ngono. Yang baruno ngono. Ya iku ya wis wong Jawa mengenale ngono, wis diapakno. Kabeh ana sing ngemong, ya. Coba ya dhewe. Ada manusia lahir ketika kita kecil selalu ada yang ngemong. Oh gak ana manusia sing gak ngemong. Mesti ana sing ngemong. Itu ae. Ya alam juga ada yang ngemong. Nah, diciptakne sing ngemong sapa? Di konsep di pengertian Jawa semua ada yang ngomong, masuk gunung, masuk dan sebagainya itu. Iku Jawa, persoalan iku gak dipercaya, yo gak wopo kan ngono tadi. Seperti itu. Itu ada konsep semacam itu. Tapi bahwa leluhur orang-orang sepuh dulu memuliakan itu sebenarnya esensinya itu. Ngono. Makanya Tuhan dipahami dalam
konsep yang utuh. Tidak boleh Tuhan dipahami dalam konsep yang parsial-parsial. Saiki lah. Gak iso. Apa sing diciptakno Tuhan, ya berarti ku kan ya berarti memang itulah Tuhan. Kan ngono tok. Coba ayo. Ono sing wong iso gawe langit kayak udara, kayak gunung dan sebagainya. Mau gunung ku yo gak. Ono. Ono. Ya ada bangunan-bangunan di bumi yang bisa hadir, tapi tanpa lemah, tanpa tanah ya mosok iso ngadeg, kan juga iso. Tetap struktur yang paling penting adalah ya energi itu tadi. Ono. Iku. Nah, nek wolak-walik zaman kalau dipahami secara universal, pemahaman Jawa ya seperti itu. Tinggal menungsone bisa mengartikan itu atau tidak peristiwa fenomena alam sekarang. Nek ono banjir ya secara pengetahuan cara ilmiah ya bisa dijelaskan. Nek banjir ya berarti salah satunya alasnya ditebangi, hutan ditebangi dan sebagainya, buang sampah sembarangan, gak resikan dan sebagainya. Faktornya banyak sing ketok nang moto, kan ngono. Ya kan ngono. Iku sing iso dijelaskan Logika ya. Secara jelas kan kaya ngono. Nek misalkan banjir ya mungkin kotanya gak jelas, pembangunan kotanya gak jelas. Gak memenuhi standar pelestarian lingkungan dan sebagainya. Ya itu kan ya itu ya iya gitu loh. Tapi Jawa dalam pengertian orang-orang sepuh dulu tidak hanya sekadar itu. Ono sing ngemong iki. Alas ya ono sing ngomong kayak ngono. Tuh, makanya terakhir dua mingguan yang lalu suku Baduy nangis kan. Nangis karena alas sakralnya ditebang. Ngono. Ditebangi dan sebagainya untuk kepentingan duit dan sebagainya lah, kayak urusan-urusan ngono iku. Kan nangis suku Baduy itu 2 minggu yang lalu tambang ya karena dia memahami bahwa hutan sakral itu adalah bagian dari Tuhan, bagian dari Gusti ngono. Lah nek sing dia bagian teko Gusti yang dianggap itu sakral, yang dianggap itu suci ya. Nek dikonokno ya berarti nangis kan koyo ngono tok sederhana. Karena dia memahami bahwa hutan sakralnya adalah bagian Gusti. Bagus Yati dan sebagainya itu. Ngono iku pakemnya orang-orang Baduy kan seperti itu. Ngono lho. Iku sing jenenge kalau sekarang berulang-ulang ya harus ditelisik ke belakang ada peristiwa-peristiwa apa. Kalau di breakdown, diturunkan, diteliti dan sebagainya. Kalau orang-orang Jawa ya dia akan pasti akan memahami soal pitutur mbah-mbah mbiyen, sepuh-sepuh mbiyen, diwaca serat-serat Jawa mbiyen, kitab-kitab Jawa mbiyen iku seperti apa, cerita-cerita pewayangan iku walaupun kaya ngono iku kurungokno, itu banyak kawruh dan sebagainya. Berkaitan dengan wala-wali zaman, ya dipelajari. Ngono. Dipelajari. Ngono. Nek gelem belajar, nek gelem belajar kan juga apa-apa. Makanya orang-orang sepuh sekarang kalau ketemu orang-orang sepuh yang masih teguh, kukuh dalam pengertian dan kawruh Jawa, turun-turun dan sebagainya, yo tidak kaget dengan keadaan sekarang ngono yo gak kaget. Karena itu bisa didapat dari banyak hal. Termasuk soal kidung, serat, belum ketika semedi dan sebagainya. Dan itu juga tidak sesuatu hal kudu percaya. Gak ada kewajiban. Wong iku lakune dhewe, lakunya pribadi. Seperti itu. Jadi nek bolak-balik zaman dipahami secara umum, kalau pendapat saya, yo eling sing jaman biyen-biyen. Alam sing biyen niku yo apa? Ada kalanya dia iso ngamuk. Oh iya. Alam kan bisa ada waktu yang ngamuk dalam artian bukan dalam konteks
emosional dan sebagainya. Itu juga secara ilmiah nek gempa ya memang waktu gempa. Gunung meledos itu ya memang ya bagian dari sirkulasi sebagai gunung berapi dan sebagainya. Kayak ngono. Tapi kan peristiwa-peristiwa saiki kan terus menerus dan sebagainya. Iku ada peristiwa-peristiwa yang bertubi-tubi. Jari ini tahun selikur tahun mungkur, tahun wong mungkur ya. Jari ini wong tuwek. Mungkur iku lah ya wong kudu mungkur, ya mungkur. Ngono. Ya bungkel anu lah. Itu harus dipahami. Nek misalkan pakai standar, ya gak standar lah, tapi pakai pangerten leluhur Jawa. Kalau masih mau dipakai, gak digawe ya gak apa-apa kan ngono. Ulak-walik zaman apa kan ada peristiwa yo kan sering nek misalkan ramalan Prabu Jayabaya dan sebagainya memprediksi peristiwa di kemudian hari itu akhir kejadian kan yo berarti kan itu kan gak bisa dideteksi ilmu pengetahuan jenenge memprediksi kecuali kan nek teori-teori ekonomi inflasi nasional pertumbuhan ekonomi yang pakai data-data walaupun yo sering bleset kan yang ngono. Oh ya, prediksi ekonomi akan naik Indonesia 2 digit. Ternyata minus ya. Lagi 5%. Itu wong ekonomi, ada ilmunya sendiri. Tapi kalau Jawa itu pengetahuan Jawa tidak hanya itu. Ada sesuatu yang tidak hanya memahami persoalan-persoalan ini tidak hanya cukup dengan hal-hal yang nampak. Ono peristiwa-peristiwa metafisik dan sebagainya. Itu bukan sesuatu yang ribet sebenarnya. Metafisik itu, gaib, mistik, ya memang ada peristiwa-peristiwa itu. Itu kan sesuatu yang tidak nampak. Apakah ada di dunia ini sesuatu yang tidak nampak? Ya ada. Gak usah ngomong demit, gak usah ngomong setan. Ngomong saja doa kan ngono. Nek jenengan didoakan ibu, doakan bapak, orang tua dan sebagainya, didongakno wong tua dan ternyata dongane iku terkabul. Ya itu kan berarti ada sesuatu supra metafisik dan sebagainya yang tidak bisa dilihat. Ya bendong-bendong iki. Bagaimana doa itu bergerak, mantra atau doa dan itu bergerak itu modelnya apa deh? Belok kanan, belok kiri, nang ndukun kan gak bisa diprediksi, tapi itu berpengaruh. Kan ngono ta? Berarti ada. Ya memang ono nek apa sih ngomong percaya gak ono gaib. Sesuatu yang tidak nampak. Iku fakta ono. Aja dipahami iku terus apa iki persekutu ambek setan wah aneh-aneh. Niku memang gaib itu ada. Tuh. Zat itu kan juga gaib. Bagaimana manusia bisa hidup? Itu kan gaib. Sesuatu yang tidak bisa nampak. Bagaimana ada pengetahuan yang bisa memvisualisasikan, menjelaskan gambar dari sukma, apa dat, apa atmo, itu kan gak iso. Mau nggak pengen iso nggak visualisasi, modelnya bentuk sukma itu ya apa? Atau bentuknya adat, energi yang membuat manusia hidup. Bentuknya nyawa ya apa memprediksi itu. Yo keterbatasan ilmu pengetahuan fakta ini kan memang ono. Ya apa? Yang bisa dijelaskan ya secara ilmu kedokteran ya proses yang ada di tubuh dan sebagainya itu masih. Tapi bahwa proses sesuatu yang kecil misalkan nyawa dan sebagainya itu kan nggak bisa divisualisasi. Apalagi kini ngomong sesuatu yang lebih tinggi loh. Dat atmo itu kan. Ya itu gaib, jangan dipahami gaib itu sesuatu sing aneh-aneh. Ngono, demit, setan, pocongan, gendruwo, babi ngepet malah Jawa. Jangan dipahami seperti itu. Ngono, iku kan. Ya kembali saja kepada saiki ning wali zaman ya wis. Nek sing biyen niku ana sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang dulu, sesepuh dulu, sing apik ya dilakoni. Ngono. Ngono iku sing yang wali jam. Makanya nek misalkan pendapat awake dhewe, pendapat saya wali zaman iku ya gak kaya iki awake dibalekno nang zaman biyen ngono ya enggak. Tapi ada nilai-nilai dulu
yang harusnya itu diuri-uri, dimemeti, dirawat dan sebagainya, yang luhur-luhur saja. Nek sing elek ya aja di gawe kan ngono tok. Tapi bahwa nilai-nilai luhur orang dulu itu lebih baik daripada orang-orang sekarang. Fakta itu tidak bisa dibantah. Wis ngono ae saiki. Nyatane koyo ngono. Wong biyen ya uripe ya dawa karena dia orang-orang yang tirakat mampu berada di frekuensi 4 ya di bawah 4 frekuensi. Kan ono manusia kan ono gelombang frekuensi dan sebagainya. Kemau. Ada itu ono pemahaman kayak ngono. Iku buka ilmiah tapi orang-orang biyen ya bisa memahami itu. Ketika berada di frekuensi gelombang 8 sampai 12 itu menyatu dengan alam. Ono itu justru makanya ada ya makanya ono meditasi, sembahyang dan sebagainya. Konsep memfokuskan pikiran dan sebagainya. Lah wong biyen tirakat dan sebagainya yaitu itu bisa umurnya suwe sehat dan sebagainya. Itu ilmu kedokteran juga mengakui itu. Nek berada di dalam frekuensi 12 terus sampai mendukur ya itu mempengaruhi sehat dan sebagainya. Nek wong biji, nek wong mbah mbiyen sepuh mbiyen makanya seperti itu ngono. Dari lakunya sehari-hari, teko tirakate, teko kelakuan dan sebagainya itu kan kaya ngono. Lah sak wong mbiyen rasani tangga jarang kan ngono. Ya wong saiki enten iku TV iku acara apa iku entertainment dirasani sak gosip kan. Wong jaman biyen kan ada angger-angger, ada larang-larangan. Walar dan sebagainya itu. Ya itu kan nilai-nilai luhur kan ngono. Nek wong ana eleke ya aja mbok omongno ya jenenge ae nganu dhewe. Saiki ya kongon maskeran dan sebagainya. Ya kakek ngomong. Ya akeh ngomong sak perlune, bukan kakal kon meneng ngono ya enggak. Ngomong sak perlune kan ngono. Soale nek tambah omongan akeh mesti ana bojoke. Oh gak ono ngurangi iya nek akeh omong ya mesti ono sesuatu, ada sesuatu yang dilebih-lebihkan. Ditambah. Wis iku kabeh lak dirasakno dhewe, tambah-tambahi. Ngono lho iku. Iku kan pasemon-pasemon kabeh, pasemon-pasemon. Sekarang yo akeh macam lah pasemon iku. Pertanda-pertanda kan banyak. Kosaki Arjuna ya ditutup dan sebagainya. Ya mungkin butuh istirahat alamnya. Berbagai macam tempat-tempat ritual. Ngono. Harusnya itu suci dan sebagainya sering didatangi orang ya butuh istirahat dan sebagainya ditutup. Itu berlaku untuk semuanya ya tergantung bisa memahami atau tidak kan kayak ngono. Menungsone tinggal bisa dipahami atau tidak. Kan kayak ngono. Kon resik-resik dhisik, ape mlebu wong inti resik tangane dhisik. Itu bukan hanya sekedar ngurusi raga ya memang seperti itu haram butuh itu. No. Wis kira-kira ngono lah maksudnya soal wolak-walike jaman iku. Ya iki aku asal ngomong maksudnya anggar jeplak ae lah paling. Tapi bahwa tidak ada siapapun yang bisa melawan waktu. Tapi pengulangan peristiwa itu iya. Ngono. Itu pengulangan peristiwa itu iya. Lah koyo dhewe misalkan tahu ketemu wong, duh kok tahu ketemu wong iki aku, tapi kapan ya? Ngono lho. Iku lah nek basane wong arek saiki wong saiki dejavu ya iku memang berarti ana peristiwa-peristiwa lain yang memang bisa ada. Tapi zaman tidak akan bisa berbalik ke belakang. Soal nilai-nilai, soal bentuk-bentuk peristiwa mungkin ada kesamaan dan sebagainya. Itu bisa ada. Ngono lho, ing zamane wali. Gitu. Terima kasih Wanti. Nah. Ada lagi Wanti? Lanjutannya? Yo kak, sampai menit lah yo kesel lah dia ngomong. Pinjam mikrofonnya. Mikrofon. Oh. Bakery. Yes. Udah lho. Wis itu Pak Cahya kalah ya paling. Baik sedulur-dulur luar biasa. Jadi wejangan tingkat dewa kalau menurut saya tentang pengetahuan bahwa
ada filosofi yang mengatakan iki mlebu tandane wolak-walik ing jaman dan dikontekskan dengan fenomena kondisi alam sekarang. Terima kasih Mas Sandi. Rahayu, rahayu, rahayu.